apaan nih anim di Netflix gitu kan. Terus udah gitu di video.com juga ada gitu. Kemarin gue coba nonton, ini gue kayak pernah lihat gitu, maksudnya khusus di bagian yang patung itu ya, yang banyak jadi meme. Oh iya, itu gue harus sadar loh, itu ternyata meme yang selama ini berkeliaran dari itu. Terus juga pas part si patungnya nyengir tuh, yang nyengir serem tuh, itu kan biasa dipakai di potongan TikTok kalau kayak konten-konten horor atau creepy gitu ya. Nah ini nih kata gue, oh ini sumbernya. Ternyata setelah gue tonton asik juga sih. Lu gimana? Kalau gue lebih asiknya itu di sisi adanya ide baru yang dituangin di sini gitu. Kan biasanya orang masuk isekai gitu kan. Ini tuh kayak reverse isekai tapi bukan reverse isekai juga gitu. Ya bias yang lazimnya itu kan misalkan yang pertama orang masuk ke dunia virtual gamenya dia stuck di situ, dia harus berjuang hidup kayak biasanya kayak gitu, atau ada portal ke dunia lain, apa yang kayak dunia paralel kayak gitu-gitulah. Kalau ini si dunia lainnya itu yang nyamperin ke bumi, dan apa konsepnya tuh agak-agak campuran sih, karena agak-agak mirip sama SAO tapi cuma dari segi si karakter utamanya doang gitu tau. Nah, dia cuma dia doang kan yang bisa ngelihat quest-questnya ada apa aja, terus bagaimana cara meningkatkan skillnya kayak gitu tuh cuma dia doang. Ya nggak tahu ya, mungkin nanti di depan bakalan ada karakter lain yang sama kayak dia gitu. Nah, jatuhnya tuh kayak konsepnya mungkin reverse isekai, maksudnya dari dunia lain masuk ke dunia kita. Iya. Ini tuh orang itu masih tetap dari dunia kita gitu. Iya. Cuman kayak sebagian perangkat tuh, sebagian instruksinya berasal dari dunia sana gitu. Iya. Menurut gue kan ini kayak baru nih, dan pengemasannya menurut gue cukup bagus ya. Mungkin kalau secara rating My Animalist gue nggak bisa bilang ini ratingnya 9 juga sih, tapi menurut gue ini udah di 8, itulah 8,5 atau berapa gitu. Yang ini tuh menarik banget buat di fresh. Idenya fresh. Kalau dari apa ya, gue sih karena ini diangkatnya dari komiknya Korea Selatan ya, maksud gue kalau komik Korea menurut gue pribadi, kalau komik Korea Selatan bisa nembus market anim Jepang yang segitu segudangnya, yang banyak banget manga yang udah siap buat dijadiin anim gitu loh tau, dan komik ini bisa ngedobrak ke pasar itu, menurut gue udah keren sih. Kayak sebelumnya kan ada Noblesse, terus ada God of High School ya kalau nggak salah. Tower of God gitu. Itu kan istilahnya meskipun mungkin gak diterusin ya kalau God of High School tuh, cuma menurut gue bisa nembus market anim Jepang itu aja udah keren sih, dengan segudangnya anim Jepang yang udah siap banget buat dinaikin gitu loh tanpa nunggu dari luar negeri. Apalagi kan kita tahu Jepang tuh nasionalisnya kental banget ya. Iya. Sama-sama tahu Korea nasionalismenya tinggi, Jepang nasionalismenya juga tinggi juga. Iya. Ibaratnya kan kalau kayak di drakor kan awal-awal ya, kalau sekarang sih udah mulai banyak produk-produk mulai dari luar. Tapi kalau awal-awal kan handphone pasti Samsung, mobil pasti Hyundai gitu loh. Kalau di drakor, nah kalau sekarang kan udah mulai masuk. Nah itu tuh sama-sama, kalau anime Jepang ya juga sama gitu. Jadi menurut gua dan terbukti juga dari segi sejauh ini ya, dari 3 episode awal yang udah ditonton, yang udah tayang, emang alurnya tuh nggak maksain gitu loh tau. Nggak apa ya, gua nggak berasa ngejiplak SAO gitu. Ini ngejiplak apa gitu. Gua nggak ngerti kayak gitu. Gue setuju sih. Idenya benar-benar fresh banget. Walaupun ada beberapa konsep yang gue pertanyakan sih, kayak misalkan kan di naratornya bilang kalau ketika mereka ada suatu awakening, kebangkitan gitu kan, udah nggak bisa tok di situ. Itu menurut gue jadi kayak berarti orang-orang yang cuman di bawah B lah, B, C, D itu bisa dikesampingin gitu, nggak karakter yang bakal terlibat dalam inti utama cerita gitu. Gue berasumsi kayak gitu sih. Nah makanya si karakter utama ini si Sun Jiwo ini dia mengalami awakening supaya bisa masuk ke alur cerita ini kan. Mungkin nanti dia bakal ketemu orang yang kayak gitu juga gitu, yang udah awakening gitu. Jatuhnya karakter utamanya itu nanti orang-orang kayak gitu mungkin ya kan. Mungkin Kan nggak tahu kita membaca mana atau membaca manualnya ya. Jadi kita ya harus berasumsi sesuai sama yang kita lihat di episode 1, 2, 3 gitu. Terus cuma menyambung yang lu omongin tadi ya, kan istilahnya tadi kan kalau nggak salah kata lu
kalau misalkan skillnya udah mentok, karakter B, C, D, E itu udah nggak penting gitu kan. Cuma kalau dari sisi E, karena gue lihat di sini kan ada organisasinya ya. Nah, kalau dari sisi ada organisasinya itu, menurut gue secara organisasi leveling itu penting. Kenapa? Karena kalau dari narasi yang diceritain itu kan masih banyak misteri dari dungeon ini kan. Kedua, levelnya juga beda-beda. Meskipun gue nggak tahu cara penentuan levelnya gimana ya, kan belum dijelasin juga gitu. Nah, kalau secara organisasi kan istilahnya ya gue ngapain kalau misalkan gue tahu di situ dungeonnya gampang, gue kirim hero level S buat apa gitu. Dari sisi situnya sih menurut gue masih penting gitu. Dan ya kalau dari sisi karakter bener kata lo tadi, misalnya biar ini masuk ya ada awakeningnya gitu. Cuma memang ya itu tadi balik lagi karena mungkin di sini tuh misteri soal dungeonnya ini atau portal ke dunia lainnya ini masih banyak banget misterinya. Mungkin secara kemampuan sihir nggak sih itu jatuhnya? Energi. Ya, misalnya intinya tentang kemampuan mereka sendiri pun masih banyak misterinya gitu. Masih mereka sendiri juga belum tahu. Mungkin bisa jadi pendapat soal kalau orang udah punya skill dan mentok segitu-gitu aja mungkin akan terpatahkan nanti ke belakangnya gitu loh. Bisa jadi sih. Ternyata bisa awakening loh semua orang gitu. Tapi ada ini nggak tahu juga karena gini juga sih Bang, gua ya yang nonton ini masih belum tahu nih awakeningnya ini disebabkan sama dungeonnya yang si patung-patung gitu, si patung beam gitu, atau emang kalau udah mati di situ bisa awakening gitu, gimana ya? Atau ada hal tertentu yang bisa bikin itu awakening gitu kalau misalkan mati gitu kan? Gua masih belum tahu nih. Soalnya kan secara orang-orang yang menyelidiki itu tuh pasti nggak ngelihat dungeonnya. Ya, yang orang yang jagonya ya. Tapi kalau orang yang udah yang selamat dari dungeon itu kan bilangnya gitu kan ada patung gede dan segala macam. Tapi kan kita nggak bisa tahu. Khususnya gue belum tahu kalau ini tuh pengaruh dungeon atau emang pengaruh dari wataknya si karakter utama atau emang dari sistem dunia ini yang berubah gitu. Ya betul. Mungkin nanti bisa dijelasin sih. Iya, gue juga masih belum bisa nebak kenapa si karakter utamanya ini bisa muncul yang kayak quest gitu ya. Maksudnya apakah ini hadiah dungeonnya atau si patung dewanya itu yang mengabulkan permintaannya dia yang kalau nggak salah kalau gue punya kan ada kata-kata gitu ya, kalau gue punya kesempatan kayak gitulah. Apakah karena itu gitu? Yang paling kuat menurut gue sih ini hadiah dungeonnya karena hilang dungeonnya ya. Iya, misalnya setiap dungeon kan punya hadiah, pasti punya reward kan. Pasti punya reward. Nah ini emang reward dari dungeon itu, maksudnya lu bisa naik level gitu loh. Cuma masih nggak menjawab kenapa bagian tubuh yang terpotong itu bisa balik lagi. Terus kenapa setelah dungeon itu beres orang-orang yang ada di sana hilang, misalnya korban-korbannya hilang gitu. Itu masih belum jawab. Memang masih terlalu ini juga sih. Iya, itu kayaknya mungkin sisi supranaturalnya sih kalau secara sekilas kita lihat ya. Jadi semua yang ada isinya, semua dungeon itu dan segala isinya di dalam udah itu hilang aja. Gitu mah tahu sih. Karena kan pasti bukan cuma si Sun Jiwo ini kan udah pernah ke dungeon kan. Kalau emang kasusnya kekuatan itu berasal dari dungeon. Nanti mungkin kita bisa tahu nih dari kelas S yang lain, kayak misalkan si cewek ini yang pertama itu. Iya, yang tiran itu. Cewek itu kan katanya dia mau digadang-gadang mau ngelatih raid baru kan ya. Mungkin itu bakal jadi mentornya si Sun Jiwo kali ya. Mungkin ya itu karena di awal udah ditis gitu si cewek. Kalau misalkan yang karakter pertama banget nih yang S, ingat dulu pertama banget yang rambutnya merah, Watt, terus yang sihir petir, terus yang healing, itu kan S juga kan sebenarnya. Cuman mungkin kayaknya itu masih agak-agak jauh deh buat ketemu mereka. Iya. Terus juga yang menarik buat gue di sini sebenarnya konflik yang ditimbulkan nih jadi beda dibanding sama SAO gitu loh, tau maksudnya kalau di SAO itu atau sejenisnya ya, cuma fokus ke bagaimana cara bertahan hidup di dunia itu gitu loh. Tapi di sini sisi manusianya tuh kental juga, tau misalnya lu kerja jadi hunter karena penghasilannya paling gede dan dia pakai buat ngebiayain keluarganya. Itu tuh sisi itu tuh nggak pernah dicolek loh. Iya,
Dan bagus loh, ternyata energi hunter ini, energi yang dihasilkan dari berburu ini itu bisa dipakai ke energi bersih. Iya. Energi bersih itu ternyata gokil sih, itu gokil sih. Nah, Simpel tapi keren. Dan juga ada konflik sama pemerintahnya juga kan, yang pemerintahnya kalau nggak salah kan bilang ya nggak boleh sembarangan, tapi mereka sendiri juga mengeruk sumber daya dari dungeon ini buat energi bersih itu gitu loh. Maksud gue konfliknya nih kayak banget gitu loh, kalau mau digali gitu loh. Terus ya itu maksudnya istilahnya kebalik lagi ke perbandingan sama SAO dan sejenisnya tadi ya. Kalau istilahnya kalau SAO lu cuma peduliin diri lu sendiri atau orang-orang di sekitar lu yang sedang dalam bahaya juga. Tapi kalau di sini yang satu, lu si karakter utama khawatir sama keberlangsungan hidup keluarganya juga. Di sisi lain keluarganya juga takut dia kenapa-napa karena bekerja sebagai hunter gitu. Terus juga kayak waktu scene yang hunter yang badannya kebelah tuh yang pengen keluar itu, dia ada flashback ke keluarganya juga gitu. Itu kan nunjukin banget kalau jadi hunter ini emang pekerjaan Resiko full time dan beresiko banget gitu. Dan resikonya nggak cuma lu kehilangan nyawa, tapi anggota keluarga lu juga bisa kehilangan lu gitu loh. Itu konsep yang nggak pernah ditawarkan dari anime-anime serupa lainnya kalau menurut gue ya. Nggak tahu kalau mungkin ada yang tapi gue nggak nonton ya nggak tahu juga. Tapi sejauh ini yang gue udah tonton belum ada yang kayak gini. gue setuju sih, kayak beberapa SAO kayak gitu. Mushoku Tensei juga kayaknya dia emang sama dunianya, atau misalkan Konosuba ya cuman kayak gitu-gitu aja sih, dia nggak ada hubungan latar belakang yang berhubungan sama keluarga realita kali ya gitu aja. Iya. Atau misalnya kalau Alice in Borderland kan itu mereka cuma fokus mempertahankan hidup mereka sendiri aja, mereka belum bisa peduli sama dunia aslinya gitu loh. Nah karena ini agak melenceng dikit ya, mungkin nanti di season 3 Alice in Borderland bakalan nyambung tuh antara realitanya sama game itu. Maksud gue konsep yang ditawarin solo leveling ini sangat menarik gitu loh, dan gue sangat menantikan ya levelingnya itu dari si karakter utama ini, apa aja yang harus dia lewatin sampai dia bisa jadi karakter yang powerful gitu loh. Karena kayak di gambar yang jadi background lo nih, ini kan pisaunya aja udah beda nih. Ya, kayak gue sempet dengar juga sih katanya ini bakal jadi powerful banget ya si karakter utama. Dan kan lihat di layar tapi ada quest itu aja kayak latihannya Saitama anjir. Emang iya? Yang push up 100, sit up 100. Kayak questnya Saitama itu kocak. Tapi yang menurut gue lucu yang pas bagian dia mengabaikan perintah buat latihan terus dihukum masuk ke dungeon. Akhirnya tuh yang dia harus lakukan itu adalah mungkin setara sama latihan yang harus dilakuin gitu. Jadi hilang selama 4 jam terus balik dikejar, ternyata ngelihat dia capek, kocak ya. Maksudnya kejar kayak gitu lagi. Nggak, sebenarnya itu agak plot armor sih. Maksudnya dikejar sama centipede gitu dia masih bisa lari. Cuman itu menurut gua ada sisi jokesnya aja sih di situ. Iya, itu buat pure joke lah. Dan itu gua nggak nyangka bakal kayak gitu sih. Iya, maksudnya nggak ketebak gitu loh tau. Terus akhirnya pas besokannya dia dengan relati harus latihan tiap hari kan akhirnya. Tapi akhirnya jadi enjoy sendiri. Cuma ada hadiahnya bisa gini doang. Terus kesegaran tubuhnya balik lagi, staminanya balik lagi, terus dia kayak bener-bener kayak main game gitu loh tau. Kayak gue mau naikin attack nih, gue mau naikin speed nih gitu. Sumpah itu enak lucu sih menurut gue. Gue dari sisi orang yang kita yang suka main game ya, mungkin kita dulu kan suka main game. Kayak itu tuh ada satisfying sendiri tuh kalau kayak gitu. Iya. Naikin level nih, attack atau enggak sih itu senang sendiri tuh lihat. Cuman kan ini sih yang gue jadi masih misteri juga, kenapa dia itu beda sendiri kayaknya, awakening dia tuh beda sendiri gitu kan. Soalnya kita tahu kan dia disamperin sama orang yang dari pemerintahan itu kan, dia di scan kan kekuatannya akan berubah atau enggak. Tapi ternyata nggak berubah gitu, dan mereka menganggap dia tuh mungkin nggak awakening atau nggak ya itulah gitu, maksudnya nggak terjadi perubahan kekuatan yang signifikan. Berarti selama ini dari awakening sebelumnya dia tuh paling beda. Gua asumsikan ya dia paling beda, karena kalau misalkan dia mengikuti awakening yang lain-lain, misalnya awakening sebelumnya ya mungkin pas di scan itu kekuatan dia langsung beda gitu, langsung jadi kelas S gitu. Dan makanya si karakter utama ini menurut gue punya kelebihan sendiri sih nanti dibandingkan sama awakening yang sebelumnya gitu kayaknya. Makanya dia karakter utama. Iya, ya intinya sih gue penasaran apakah nanti efeknya tuh cuma
kayak tadi misalkan nambah skill, nambah attack, defense apa segala macam, atau kayak misalkan nanti dia bisa dapat hadiah berupa weapon misalnya, atau kayak skill tertentu, kayak misalkan kayak contohnya kan kalau yang di awal-awal yang petir, yang apa, yang entah rumbling atau apa, atau healing kayak gitu-gitu kan, apakah bisa dapat kayak gitu juga, itu gue penasaran gitu. Tapi secara packaging yang menarik dari solo leveling ini menurut gue, dia nampilin adegan-adegan yang sadis, tapi nggak kayak Tokyo Ghoul yang bener-bener bikin orang hilang nafsu makan gitu menurut gue ya. Tokyo Ghoul lumayan parah kan. Kalau ini kan ada anggota badan kebelah, ada darah muncrat, ada kaki putus apa segala macam, tapi gue masih dalam tahap yang ya it's okay lah, cuma gambar doang gitu. Lebih halus ya. Ya lebih halus gitu loh. Kalau lu gimana? Gue juga sama sih. Malah gue biasanya kan kalau ada gore gitu ya. Ini gue nggak kayak gitu. Nggak ngerasa itu doang ya. Gitu nggak gitu kan. Ya saja kayak ya udah gitu itu ditebas atau enggak apa gitu. Karena mungkin emang gambaran darahnya nggak sedikit itu juga kali ya. Nggak dikasih titik-titik apa gitu, kayak cuma darah merah itu mungkin. Nggak ada penekanan gitu ya. Tapi menurut gue itu suatu kelebihan kalau emang itu ditekankan ini untuk shonen sih. Nah iya makanya. Biasanya kan kalau Naruto, gue nggak tahu sih, gue agak lupa sih. Naruto ada masih gore. Biasanya itu disensor kan ya. Ada satu yang biasa bagiannya Hidan kan lumayan lah. Itu sensor gak sih? Enggak kayaknya. Enggak ya, mungkin emang udah dewasa kali. Tapi untuk shonen ini menurut gua ya masih bisa dinikmati sih, walaupun ya tetap aja sadis gitu. Iya. Kalau dari segi grafik, menurut gua grafiknya ini oke, udah oke sih, battle-nya nggak yang kaku. Tapi kalau secara kamera videografinya kayak masih belum terlalu wah juga sih. Tapi menurut gua dia udah di atas oke sih, udah enak lihatnya, udah enak banget. Studionya apa sih? Studio Awan ya, A1. Kan kadang ada tuh ya anime yang dia mengambil angle battle itu yang luar biasa gokil gitu. Kayak tiba-tiba ngambil videografinya miring kayak gimana, kayak ya kayak misalnya Jujutsu season pertama gitu. Jujutsu season pertama kan itu gila pengambilan angle pas battle itu kayak beneran lu pakai drone tuh kan. Ngambilnya. Ya. AOT juga kadang kayak gitu. Itu AOT, misalkan AOT pengambilan scene Levi ya, kayak manuvernya Levi itu kan gila banget pengambilan angle videografinya. Tapi kalau ini nggak sampai sejauh itu, tapi menurut gue udah oke banget. Terus Crunchyroll di God of High School juga keren sih menurut gue. Iya. Dia mengambil angle keren-keren itu sih, videografi beneran gila. Cuman ini ya nggak sampai segitu sih, belum mungkin karena kan kita belum diliatin battle yang wah banget gitu. Walaupun gue berharap lebih di pas yang awal sih sebenarnya. Pas yang awal tuh kan banyak kelas S ya. Itu gue berharap kayak angle luar biasa itu di situ gitu. Cuman mungkin belum kali buat save it for later lah gitu. Terus sama ini gue berharap yang meme-nya itu ini tuh pas yang bagian angle meme, angle yang biasa kita lihat si patung itu kan meme. Itu diliatin dari jauh gitu kayak pas meme. Cuman nggak ada loh gue. Ada kalau nggak salah. Ada. Gue ya dia dari jauh gitu, semuanya pada sedikit gitu kayak nggak ada. Kalau ada tahu ya. Gue liatnya dia masih angle-nya tuh angle dari atas. Lihat gue nggak lihat angle dia dari bawah. Gue padahal berharap ada itu, jadi lucu inget meme anjir. cuma udah cukup mewakili sih, misalnya kayak yang ya kita langsung ingat gitu kan, buat orang nonton nggak baca mananya, kayak kita kan udah langsung yang ini nih gitu, udah langsung Iya, apalagi ya kalau menurut gue sih masih gue nantikan perkembangan si karakter utamanya sih. Gue takutnya menanti dia naik level terusnya agak bosen sih. Yang gue takut. Iya. Yang gue takutkan itu sih. Gue tergantung alurnya. Alurnya kalau bikin gini-gini aja bosen. Nah, apalagi nunggu dia naik level bosen. Semoga ada alur-alur yang menarik gitu. Karena takutnya kayak gini, dia kan tipe-tipe yang ada quest gitu ya. Dapat quest apa. Gue takutnya kayak anime terdahulu gitu, masih filler tuh di situ gitu. Episode filler, tiba-tiba ada quest apa padahal nggak ada hubungannya sama cerita utama. Mungkin ada jalannya biar dia nggak ngebosenin tuh menurut gue ya. Kayak misalkan ya kalau awal-awal mungkin tiap dungeon 1-2 episode beres oke lah. Dari situ kan dia bisa naik level. Atau kalau dungeonnya cukup lama ada karakter kuatnya, jadi ketutupannya di situ gitu. Tapi gue setuju kalau misalkan
jangan sampai ada filler gitu loh, karena tapi kalau yang dari Korea Selatan kayaknya sejauh ini nggak ada yang ada filler-fillernya deh. Ya semoga aja ya. Gue takutnya ada kayak quest yang sebenarnya nggak terlalu berguna gitu dimasuk-masukin. Takutnya, cuman kayaknya zaman sekarang kayaknya filler itu udah mulai ini deh jarang. Apalagi apalagi udah season gitu kayaknya udah enggak. Mungkin generasi kita kan mesti ngalatain kayak Naruto tuh fillernya banyak. Iya. Pasti terus Sampai Boruto aja tuh isinya filler semua kayaknya. Nah, itu kayak filler doang kan kayak males itu kayak kurang seru aja sih. Karena perkembangannya biasanya nggak ada perkembangan ya kadang. Iya, karakternya jadi lama. Itu sih gue berharap nggak bosan sih karakter utamanya ini. Atau mungkin di skip lah, biasanya kan tiba-tiba jadi agak jagonya tiba-tiba gimana gitu. Kalau nggak kayaknya sih ini di skip jauh deh kan, tiba-tiba jadi kuat. Tapi nanti ada flashbacknya gitu ya. Mungkin, cuman gue nggak tahu ya. Ya kita nantikan aja. Ya paling sejauh ini sih secara alur gue nggak ngerasa terlalu cepet apa terlalu lama sih, masih pas karena masih awal-awal ya. Cuma ya benar kata lo, jangan sampai ke belakang jadi lambat alurnya. Kayak Boruto tuh berasa banget tuh awal-awal masih oke, terus tiba-tiba jadi lambat dan cenderung decline gitu loh, alurnya jadi melambat kayak kehabisan ide gitu. Tapi kalau ini sih gue harap enggak ya. Ya mungkin faktor dia dari luar negeri jatuhnya mungkin berpengaruh juga gitu loh, karena kan ya balik lagi kayak tadi kata lo, misalkan ada persaingan segala macam yang bisa bikin ya udahlah nggak usah banyak filler gitu, cuma dari luar ini mungkin ada pikiran. Gue takutnya gitu sih, kayak apa sih Tower of God itu kan kayak grafiknya anjir. Grafiknya kayak nggak tahu ya, mungkin niat itu. Kalau gue lihat Tower of God, kalau bandingannya sama God of High School itu terbantahkan sih. God of High School tuh bagus banget. Nah tapi story-nya bang, God of High School tuh kayak story-nya tuh kayak dirapit gimana ya? Ya itu ya kayak gitu deh. Gue nggak tahu, semoga aja nggak ada rasa plus jadinya ya. Iya, semoga aja ini nggak ya sesuai sama manual aja lah gitu kan. Katanya ini manualnya kata orang, gue dengar beberapa sentilan kayak baca solo leveling gitu kan. Man gue nggak coba baca ke situ karena berharap ntar aja lah nunggu adaan ya gitu. Dan ternyata dikemas dengan sangat baik sih menurut. Dan oke, setidaknya buat 3 episode awal ya. Iya, 3 episode awal ini bagus sih. Jadi pengen nonton lagi nih 4, 5, 6, 7. Gue kayak masih ini juga kayak membuka kemungkinan negara lain buat ini ya. Kalau misalkan mereka punya cerita film yang bagus bisa digarap ya. Indonesia kan ada nggak sih Indonesia kayak komik Indonesia? Ada kayak gue lupa yang dibikin sama Marcelo Lefranc, Azura kalau nggak salah. Azura dia Indonesia punya tuh. Indonesia. Jadi kayak buka kemungkinan gitu kalau negara ini bisa masuk dan lu perhatiin soundtracknya anjir. Soundtracknya kan Korea kan. Walaupun kita udah pernah dengar juga sih sebelumnya kayak God of War soundtracknya Korea. Ini juga Korea anjir. Ya setidaknya dari situ kan udah ada kemungkinan ya, maksudnya kayak kita bisa masuk dari soundtrack dulu gitu loh, tau. Nah kalau animator mungkin udah banyak ya, mungkin ada yang udah join sama studio animasi di Jepang atau Korea, tapi kita nggak tahu mungkin ya. Tapi yang jelas kan kalau di Hollywood udah ada lumayan banyak gitu loh. Mungkin dari situ dulu masuknya, terus lama-lama jadi soundtrack, terus lama-lama mungkin ada ceritanya gitu yang dilirik buat dibikin jadi anime mungkin. Nah, dan bisa juga kalau sekarang yang paling apa sih istilahnya, yang paling terkenal kan sekarang kan ini ya, Bumi Langit Universe. Itu kayaknya lebih ke itu dari komik ya, bener ya? Itu kan dari komik gitu tau. Cuman ini kayaknya referensinya lebih ke Marvel. Iya, cuma kan mungkin bisa ya, kalau kita ngomongin komik yang bisa mungkin buat digarap, yang paling mungkin saat ini ya itu gitu ya. Kalau sekarang kan cuma ke series yang live action doang. Tapi mungkin kalau misalkan mau digarap ke komik juga menurut gue cukup menarik sih. Bisa aja sih sebenarnya. Ya ibaratnya balik lagi ke bisnis sih. Kalau emang trafficnya gede, kayak Solo Leveling itu mungkin trafficnya gede ya di Jepang atau di dunia gitu, trafficnya bisa aja gitu. Kalau emang Bumi Langit Universe ini trafficnya segede itu bisa aja sih. Dan nanti masuk lagi nih soundtracknya yang ngisi nanti ada orang Indo gitu-gitu. Iya. Kocak sih itu. Ya tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau emang udah dibuka dari sini. Sama ini lo kalau liatin lirik openingnya Solo Leveling itu kayak spoilernya ceritanya. Mungkin ada liriknya apa sih? Ada artinya tuh liriknya. Gue liat kayak ini isi spoilernya. Coba deh. Gue nggak terlalu ngertiin. Gue langsung
skip intro soalnya. Tapi kan gue merhatiin karena menarik sih. Untuk endingnya sih masih tetap orang Jepang gitu ya. Cuman untuk nadanya gue nggak terlalu nggak ngapuk di gue sih. Mungkin di orang-orang enak lagi. Cuman kalau untuk opening dari Korea ini menarik sih. Jadi dikemasnya seru gitu. Next kali gue coba tonton deh.